Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di majelis taklim ini. Itu merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita. Karena seperti yang sering saya sampaikan bahwa di majelis taklim itu hadir juga para malaikat yang duduk bersama kita ini, yang menurut Nabi sayap-sayapnya menjulang sampai ke langit sana. Dan apabila majelis taklim itu sudah berakhir, maka mereka segera melapor kepada Allah kalau di tempat ini baru selesai diadakan majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir. Sehingga Allah berfirman kepada para malaikat itu, singkatnya adalah, saksikan olehmu para malaikat bahwa aku sudah mengampuni mereka semua yang hadir. Jadi dengan hadirnya kita ke majelis taklim seperti ini, maka selesai dari majelis taklim ini kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah berdasarkan hadis itu tadi. Sehingga ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus berusaha hadir di majelis-majelis taklim secara istiqomah hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat, seketika itu pula kota Madinah itu bising dengan tangisan umat Islam. Antara percaya atau tidak, Rasul yang mulia itu telah meninggalkan para sahabat dan keluarganya. Mereka bersedih, mereka menangis gitu ya. Karena apa? Karena mereka sudah terbiasa hidup bersama Nabi, hidup dengan penuh kekompakan, hidup dengan penuh kasih sayang, hidup dengan saling tolong menolong, hidup dengan saling menasehati, saling mencegah dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi mereka merasa sangat kehilangan sekali. Lalu seorang Arab Badui itu berarti orang Arab yang tinggal di gunung. Orang Arab yang tinggal di gunung itu berarti perangainya juga agak kasar gitu ya, agak kasar. Menemui Umar bin Khattab, dan dia meminta, ceritakan padaku akhlak Muhammad, katanya Arab Badui tadi kepada Umar. Memang pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa, satu atau dua dari akhlak Nabi Muhammad untuk kita teladani dan untuk kita tiru dalam kehidupan sehari-hari ini. Mendengar perkataan Arab Badui tadi, Umar menangis ya.
Umar menangis. Dia tidak sanggup berkata apa-apa. Dia hanya bilang, temuilah Bilal ya, temuilah Bilal. Maka Arab Badui tadi pergi menemui Bilal, dan orang Badui bilang hal yang sama, ceritakanlah kepadaku tentang akhlak dari Muhammad Rasulullah. Maka Bilal pun menangis. Ia tidak sanggup berkata apa-apa, tidak bersanggup menceritakan bagaimana akhlaknya Nabi. Maka Bilal pun menyuruh orang Badui itu untuk menemui Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan sejak masih kecil itu sudah tinggal bersama Nabi, ya. Sehingga diharapkan dari Ali bin Abi Thalib, orang Badui tadi mendapatkan penjelasan bagaimana akhlak Nabi itu. Tapi sebelum ketemu Ali bin Abi Thalib tadi, orang Arab Badui itu merasa heran ya. Bagaimana mungkin seorang Umar, sahabat yang utama, bahkan Umar ini merupakan mertua dari Nabi, itu tidak bisa menceritakan bagaimana akhlaknya Nabi. Lalu Badui tadi juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin Bilal, seorang sahabat yang setia, itu tidak bisa menceritakan bagaimana akhlaknya Nabi. Dengan perasaan penasaran seperti itu, dia menemui Ali bin Abi Thalib. Maka dengan berlinang air mata, Ali berkata, "Wahai saudaraku, ceritakan kepadaku keindahan dunia ini." Jadi Ali bin Abi Thalib meminta seorang Arab Badui tadi untuk menceritakan bagaimana keindahan dunia ini. Maka orang Arab Badui tadi menjawab, bagaimana mungkin aku dapat menceritakan segala keindahan dunia? Maka Ali menjawab, engkau tidak sanggup menceritakan keindahan dunia. Padahal Allah telah berfirman bahwa dunia ini merupakan apa? Hanyalah senda gurau dan kecil belaka. Jadi Allah menganggap dunia ini kecil dan hanya senda gurau. Lalu Allah juga berfirman bahwa Nabi itu akhlaknya sangat agung. Nabi itu akhlaknya sangat agung. Bagaimana bisa Ali bisa menceritakan sesuatu yang agung apabila yang kecil saja, yaitu keindahan dunia saja, orang Arab Badui tadi tidak bisa menceritakannya. Jadi akhlak Nabi itu kalau disesuaikan dengan firman Allah di Quran surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin adzim. Artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang sangat agung. Jadi Allah memuji budi pekertinya Nabi Muhammad itu sebagai sebagai sangat agung. Jadi bagaimana Ali bisa menceritakan keagungan akhlak Nabi Muhammad? Semuanya agung, semuanya agung. Allah saja memuji akhlaknya Nabi itu agung. Dan Allah menganggap dunia ini kecil, tidak ada apa-apanya, hanya senda gurau. Kalau yang kecil, kalau yang hanya senda gurau itu kita tidak bisa menceritakannya, apalagi sesuatu yang agung. Tapi Ali menyuruh orang Arab Badui tadi untuk menemui Aisyah radhiyallahu an, yaitu istrinya Nabi, yang oleh Nabi sering dipanggil Humaira. Ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Gitu. Orang Badui tadi bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Maka Aisyah berkata, khuluqu Al-Quran. Artinya akhlak Muhammad itu adalah Al-Quran. Jadi seolah-olah Aisyah itu akan mengatakan bahwa Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berjalan. Jadi akhlaknya Nabi itu apa yang ada di Al-Quran. Nggak bisa kita ceritakan. Al-Quran yang tebalnya kayak gitu, itu merupakan kehidupan Nabi sehari-hari. Kehidupan Nabi sehari-hari. Semua perilaku Nabi itu indah. Aisyah melanjutkan ceritanya.
Semua perilaku Nabi itu sangat indahnya. Maka seorang Arab Badui tadi meminta kepada Aisyah, tolong ceritakan kepadaku satu saja bagaimana keindahan dari akhlak Nabi itu. Sebetulnya sangat banyak ya, sangat banyak keindahan akhlak Nabi itu. Tapi mari kita dengar bagaimana Aisyah menceritakan salah satu keindahan akhlaknya Nabi. Suatu malam Nabi itu sampai larut itu belum pulang, ya, belum pulang. Tidak seperti biasanya. Maka Aisyah itu khawatir Nabi nanti kalau datang, Nabi ngeduk pintu dan Aisyah tertidur dan tidak mendengar. Maka Aisyah tidur di bawahnya pintu itu, di lantai di bawahnya pintu. Ketika Nabi datang, sudah larut malam, maka Nabi tidak ingin mengganggu istrinya, yaitu Aisyah. Dia pun tidak mengetuk pintu, tapi Nabi tidur di lantai di bagian luar dari pintu tadi. Jadi dua manusia ini, satunya tidur di lantai tapi di dalam rumah, yang satunya di lantai tapi di luar rumah, hanya dibatasi oleh lantai. Karena apa? Karena yang satu yaitu Aisyah khawatir tidak mendengar kalau suaminya ngetuk pintu, nanti khawatir tidak mendengar, maka dia tidur di bawah lantai di dekat pintu. Sedangkan Rasulullah tidak ingin mengganggu istrinya yang mungkin sudah tidur lelap. Beliau tidak mengetuk pintu dan tidur di lantai tapi di bagian luar. Setelah menjelang subuh, Aisyah bangun membuka pintu, ternyata Nabi ada di lantai di luar rumahnya di dekat pintu. Maka Aisyah bertanya, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidur di situ?" Nabi menjawab, "Sesungguhnya aku tadi malam datang sudah larut malam. Nah, karena aku," kata Nabi, "khawatir mengganggu tidurmu, maka aku tidak mengetuk pintu tapi aku tidur di sini." Luar biasa mereka berdua itu gitu. Coba kita bandingkan dengan rumah tangga kita gitu. Rumah tangga kita, apakah kita saling tidak ingin mengganggu? Apakah kita saling menghargai antara suami dan istri? Mari kita tiru hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang seperti ini. Dan banyak lagi contoh dari Nabi. Banyak lagi contoh dari Nabi. Sehingga di Al-Quran surat 33 ayat 21, tadi saya baca pada pembuka, Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah. Dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Jadi kalau kita ini termasuk orang yang mengharap rahmat dari Allah, mengharap kita sadar akan datangnya hari kiamat kelak, dan banyak menyebut nama Allah, maka di dalam diri Rasulullah itu banyak suri teladan, banyak akhlak-akhlak yang baik yang perlu kita tiru. Salah satunya tadi itu, bagaimana beliau itu memperlakukan istrinya. Beliau sama sekali tidak ingin mengganggu. Padahal beliau seorang Rasul ya. Bisa saja dengan kerasulannya itu beliau seenaknya sendiri itu bisa, tapi beliau tidak melakukan itu. Dan Umar, Bilal, Ali bin Abi Thalib itu tidak mampu untuk menceritakan kebaikan Rasulullah. Bagaimana akhlaknya Rasulullah yang lemah lembut, bagaimana akhlaknya Rasulullah yang pemaaf, bagaimana akhlaknya Rasulullah yang dermawan dan lain sebagainya. Mereka itu tidak mampu untuk menceritakannya. Karena apa? Mereka sangat terharu dengan hal seperti itu. Sangat banyak kebaikan-kebaikannya sehingga tidak akan bisa untuk diceritakan. Terlalu banyak. Sehingga Allah sendiri berfirman di Quran tadi 68 surat 68 Al-Qalam ayat yang keempat, saya ulang, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha membaca bagaimana kehidupan Rasulullah,
bagaimana Rasulullah bertetangga, bagaimana Rasulullah itu berumah tangga, bagaimana Rasulullah bersikap kepada sahabatnya. Kita baca, kita pelajari untuk apa? Untuk kita teladani, untuk kita tiru dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita ini menjadi manusia yang menyenangkan, ya. Menyenangkan bagi manusia, menyenangkan bagi Allah, menyenangkan bagi para malaikat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita berbudi pekerti luhur, meniru Nabi, ya, meniru Nabi, tidak kasar, penuh maaf, tidak dendam, ya, tidak iri hati dan dengki, dan banyak lagi, ya. Segala yang salah itu berasal dari kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.